8. Sekarang kami mau jalan-jalan di Monumen Tugu Nasional yang ada di belakang kita ini. Dan kita juga mau masuk Museum 10 Novembernya. Ikutin terus ya. Mengapa sih nasionalisme? Karena nasionalisme merupakan semangat cinta tanah air yang tumbuh dari kesadaran akan pentingnya menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa. Terus apa hubungannya sih sama Pancasila atau kewarganegaraan? Jadi tujuan kami ini untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat terhadap nilai nasionalisme dalam sejarah perjuangan bangsa yang dipresentasikan melalui Tugu Pahlawan Surabaya ini. Nah, untuk mendalami analisis kami sudah mewawancarai pengunjung dan juga pemandu wisata Museum 10 November. Yuk, kita simak bareng-bareng ya. Sekarang saya bersama dengan salah satu narasumber yang mengunjungi Museum 10 November. Di sini namanya siapa? Bisa dipanggil Nawaf Syarif Haji. Oke, dipanggilnya Nawaf ya. Oke, ini buat pertanyaan pertama ya Nawaf. Jadi, mengapa Anda memilih lokasi ini sebagai tujuan wisata Anda? Oke, tujuannya kenapa yaitu gara-gara museum ini jadi sebagai tempat buat menunjukkan kalau misalnya perjuangan Indonesia itu panjang, nggak langsung terjadi begitu aja gitu. Oh gitu ya, berarti kamu tertarik gitu sama sejarah-sejarah Indonesia? Betul. Oh boleh. Terus kan tadi aku lihat kamu udah keliling-keliling nih. Apa sih pesan dan kesan buat Museum 10 November ini? Pesannya mungkin sedikit kecil, cuman di dalam tempat kecil ini bisa dapat banyak pengalaman, dapat banyak pelajaran. Gitu. Oh, tadi kamu juga udah lihat yang Tugu Pahlawannya belum? Udah. Terus gimana pesan kamu terhadap Tugu Pahlawan, pesan dan kesan? Tugu Pahlawannya mungkin gitu-gitu aja, cuman ya tinggi gitu kan. Gitu aja sih. Oh, oke. Ya, itu gitu aja sih pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Nawaf sudah mau menjadi narasumber kelompok kami. Nah sekarang kami sudah bersama pemandu wisata dari Museum 10 November. Kakak namanya siapa? Oke, halo semua, nama aku Adinda Lia Rahma. Di sini aku bakal bantu kalian untuk jawab pertanyaan. Ya. Dipanggilnya Kak Adinda. Betul. Oke. Kak Adinda, kami izin bertanya ya Kak. Nah jadi apa aja sih objek bersejarah yang tersimpan di museum ini? Oke, untuk objek bersejarah itu banyak sekali guys, tapi mungkin aku mau highlight aja ya dari museum ini. Ya, kita kan punya 4 zona. Di zona pertama, di zona masa proklamasi, kita ada contoh seragam Polri dan juga seragam TNI di zaman dulu. Kemudian di zona kedua kita juga ada koleksi bersejarahnya, yaitu radio yang memutar suara Bung Tomo untuk menyerukan semangat arek-arek Surabaya pada perang waktu itu. Kemudian di zona ketiga kita ada yaitu zona pertempuran di Surabaya, yaitu koleksinya adalah koleksi senjata maupun koleksi mata uang dan juga materai zaman dulu. Kemudian di zona keempat kita ada di zona pembangunan Tugu Pahlawan dan juga zona Rumah Sakit Simpang. Jadi yang mau aku highlight adalah ternyata dulu itu desain Tugu Pahlawan tidak seperti itu sih. Sekarang kami tuh berada di zona mana? Oke, kalau sekarang kalian sedang berada di zona 1, yaitu zona masa proklamasi. Oh, berarti awal banget ya. Sekali. Terus menurut kakak nih, itu semua makna objek-objek yang tadi kakak sebutin tuh apa sih khususnya bagi warga Surabaya Kak? Oke, untuk fokusnya adalah semua objek tadi itu kita bisa belajar dari objek-objek tersebut bahwa seperti ini loh relik-relik atau peninggalan para pejuang di zaman dulu. Jadi kita bisa mungkin bisa belajar ataupun mungkin juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan dari para pahlawan zaman dulu seperti itu. Berarti lumayan bersejarah banget gitu ya bagi Bukan warga lumayan, tapi Surabaya. udah bersejarah banget. Udah bersejarah banget ya. Terus apa sih yang menjadi keunikan dari museum ini dibandingkan museum Surabaya lainnya Kak? Oke, Museum 10 November adalah museum yang aku rasa lebih besar dari museum Surabaya lainnya gitu ya. Dan juga kita kan namanya Museum 10 November, jadi koleksi yang ada di museum ini ataupun peruntutan peristiwa ataupun materinya itu lebih berfokus di peristiwa 10 November. Jadi aku rasa itu sih keunikannya ataupun salah satu highlight gitu dari museum ini gitu. Terus kan tadi kan kakak udah bilang ada objek-objeknya itu kan. Terus objek-objeknya pasti akan dari beberapa momen bersejarah. Kakak kira-kira bisa nggak sih ceritain kayak lebih lanjut mengenai peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan Indonesia di Surabaya ini? Oke, ternyata perang 10 November yang kalian tahu itu bukan hanya perang aja, tapi kita memiliki 2 fase, yaitu fase pertama di 3 hari orang-orang kita menang dan fase kedua itu kita kalah. Seperti itu. Jadi orang-orang kurang tahu bahwa
jadi 2 fase gitu. Jadi itu menurut aku salah satu fun fact yang harus kalian pelajari sih kalau kalian berkunjung ke museum ini seperti itu. Itu diceritakan di museum ini berarti. Betul sekali diceritakan di museum ini. Terus menurut kakak nih, apa sih fungsi dan peran museum ini bagi masyarakat sekitar atau bagi kita mahasiswa gitu kak? Oke, kalian di sini para pengunjungnya itu bisa belajar runtutan peristiwa atau kronologi peristiwa tentang perang 10 November. Jadi kalian bisa diharapkan untuk mengimplementasikan ataupun memahami rasa-rasa perjuangan atau merasa bela negara maupun rasa nasionalisme dari para pahlawan yang gugur pada perang saat itu. Terus dari banyak dari semuanya tuh apa sih pesan dan harapan kakak untuk generasi sekarang ini yang terkait menjaga semangat perjuangan para pahlawan bangsa? Oke, kalian para generasi Z dan juga generasi Alpha, kalian bisa aja belajar dari gawai ataupun HP kalian. Tapi alangkah baiknya kalian bisa berkunjung ke museum langsung seperti itu. Jadi ambience ataupun vibes-nya kalian bisa merasakan. Kita juga bisa diskusi untuk para tour guide-nya di sini. Jadi kalau kalian punya pertanyaan tentang materi ataupun topik-topik yang ada di sini, bisa kalian langsung tanyakan dan kalian bisa belajar secara langsung di sini seperti itu sih. Bermanfaat sekali ya berarti kak museum ini. Segitu aja sih kak pertanyaan dari kami. Terima kasih Kak Dinda sudah menjadi narasumber untuk wawancara kami. Halo, selamat siang Kak. Boleh perkenalkan nama dan asalnya dari mana? Boleh banget, perkenalkan nama aku Aliata Kausaris Putra, biasa dipanggil Abi, dan aku asal dari Depok. Menurut Kak Ali sendiri, apakah keberadaan Tugu Pahlawan dan Museum 10 November ini berpengaruh terhadap pertumbuhan sikap bela negara ya Kak? Kalau dari aku sendiri kayaknya sangat-sangat berpengaruh ya, karena Tugu Pahlawan kelihatan dari mana aja, sudut manapun, dari barat, utara, timur itu kelihatan. Jadi kalau misalnya teman-teman datang itu udah kelihatan, oh ini Tugu Pahlawan, jadi kayak eye catching gitu loh, kayak misalnya orang-orang tuh jadi kayak kepo gitu loh, kayak ngeliat, oh ini monumen apa sih, kayak aku pengen nunjukin ke situ kayak gitu sih. Jadi kayak untuk menumbuhkan sikap bela negara kayaknya bagus, berpengaruh sekali sih. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Iya. Sekarang kami udah selesai keliling-keliling di Tugu Pahlawan dan juga Museum 10 November ya. Banyak banget masukan dan juga sejarah yang kita temui dari museum ini. Dan sekarang kami mau mengakhiri video ini. Kami dari kelompok 8. Yay!